Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa rosario. Lagu pembukaan Regina Coeli, puji syukur 624. 624. Ratu surgawi giranglah, Haleluya, sebab Dia yang sudi kau kandung, Haleluya, telah bangkit dari mati. Haleluya, kami mohon doamu. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Allah, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Bapa, kami pun Engkau beri misi sebagai anak-Mu dan pengikut Yesus. Buatlah kami menerima tugas itu dengan hati terbuka dan penuh sukacita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putramu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka,
dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup Salam Ya Ratu, Mada Bakti 550, 550. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesal dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa,
kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 565.
Puji syukur 565. Kita bangkit berdiri. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu. Jiwa kami ciptaan-Mu, sinari hati umat-Mu, dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga Dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Sinari hati umat-Mu, dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga Dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang hadir merayakan Ekaristi pada pagi hari ini, juga yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming dari rumah masing-masing. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun atau datang ke tengah-tengah kita, dan sekaligus juga hari di mana gereja secara resmi hadir dan juga menjadi lambang di mana Tuhan membimbing menyertai gerejanya. 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja.
Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Sangat mungkin, asalkan kita tetap percaya, mengimani, mengandalkan Roh Kudus dalam hidup. Gereja akan tetap berdiri walau banyak perjuangan, banyak pergumulan, bahkan banyak tantangan, tetapi justru untuk itulah Roh Kudus hadir dan mendampingi gerejanya, mendampingi kita semua. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita mohon rahmat, kemurahan, belas kasihannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup bagi gerejamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus
Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur dan permohonan-permohonan kita. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, pada pagi hari ini gerejamu merayakan dengan meriah hari ini, di mana Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Kami mohon curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Bapa, kami mau bersyukur bersama dengan sanak saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Ibu Meske Chandra, Edric Orlando Ricci 17 tahun, Maria Priscilia 9 tahun, Bapak Carter dan anak terkasih Davio, juga Bapak Nicholas Maginda yang ke-52 tahun, dan anak terkasih Michelle Melinia Maginda 21 tahun. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, atas kasih sayang, atas bimbingan dan penyertaan-Mu dalam hidup saudara-saudari kami yang boleh bersyukur, bersukacita merayakan ulang tahun mereka hari ini. Semoga Engkau tetap membimbing mereka, menguatkan dan memberikan kesehatan, supaya hidup mereka juga dapat dipakai untuk sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi sesama. Dampingilah mereka di tengah keluarga bersama sanak keluarga, orang tua, pasangan hidup, dan anak-anak mereka. Semoga hidup mereka semakin bermakna karena penuh syukur, penuh sukacita atas semua rahmat dan berkat-Mu yang mereka terima, dan mereka juga senantiasa mau ambil bagian dalam setiap pelayanan dan tugas-tugas yang dilimpahkan kepada saudara-saudari kami. Juga kami mau bersyukur bersama dengan saudari kami Teresia Bright Kellen yang telah memperoleh kesembuhan dari sakit kulit yang diderita selama ini. Terima kasih atas pendampingan, bimbingan, kesabaran, dan ketabahan dalam derita. Semoga saudari kami Teresia Bright Kellen semakin teguh dalam beriman dan semakin berani menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarga dan sesama. Dampingi dan kuatkanlah setiap hari agar hidupnya semakin bermakna, semakin berarti, penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Bapa di surga, kami juga mengingat saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam sakit. Oma Marike Pongo atau Marike Ponto, Bapak Eno Kumendong, Oma Tane yang sedang dirawat di rumah sakit. Dampingilah dan kuatkanlah saudara-saudari kami juga segenap umat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Semoga karena belas kasihan dan rahmat-Mu, Engkau memberikan karunia kesembuhan, karunia kesehatan dan pemulihan dari sakit yang mereka alami. Kuatkanlah dan bimbinglah mereka setiap hari, agar dalam derita pun mereka tetap sabar dan tabah dan boleh mengalami damai sukacita. Dampingi pula keluarga supaya mereka tetap penuh kasih mendampingi dan melayani orang-orang sakit mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada.
Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya.
biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri, puji syukur 5, 6, 9. Ya Roh Kudus datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Kau penghibur ulungku, Kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Kau segarkan yang lelah, Kau tenangkan yang resah, Kau melipur yang sendu. Oh cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman. Tanpa kekuasaan-Mu, hampa daya umat-Mu hanya noda adanya. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umat-Mu yang percaya padamu, sabta karunia-Mu, dan curahkan anugerah air hidup
bahagia, sukacita tak henti. Puji syukur 964. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus Aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, juga anak-anak kita. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang penting bagi kita. Salah satu hari yang besar dalam perayaan hari raya gereja kita, gereja Katolik, yaitu hari raya Pentakosta, di mana secara istimewa Allah hadir lagi setelah kenaikannya ke surga, kini datang lagi di tengah-tengah kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dan kedatangan Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini juga menandakan dimulainya suatu kelompok umat beriman secara resmi, bahwa Allah membimbing gerejanya dalam perjalanan pergumulan di dunia ini. Jadi gereja senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Karena itu salah satu sifat atau identitas gereja disebut gereja yang kudus. Bukan karena gereja ini orang-orangnya atau anggotanya orang yang tidak berdosa, orangnya semua suci atau kudus, tidak. Kita semua itu penuh kelemahan, ada kekurangan, bahkan banyak pula dosa-dosa kita. Tetapi kita percaya gerejanya ini dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga gereja penuh dengan rahmat, penuh dengan kemurahan kasih karunia dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada begitu banyak hal yang bisa kita soroti hari ini dari peristiwa Pentakosta ini. Banyak, tetapi saya hanya mau menyoroti dua hal. Bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah dunia ini, dan bagaimana kita dipanggil untuk menyatakan kesaksian akan kebangkitan Tuhan. Karena itu inti daripada kehidupan beriman kita, kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi utusan Tuhan. Ada satu pedagang besar, hidup di satu kota besar. Dia hidupnya penuh dengan kesejahteraan, berlimpah harta, kekayaan. Rasanya dia sukses dalam tugas pelayanan, tugas pekerjaannya, bisnisnya. Tidak ada lagi yang kurang baginya. Tetapi walau demikian, secara duniawi dia sejahtera, penuh dengan kekayaan, tetapi ada satu hal yang terus-menerus menjadi pergumulannya, satu kerinduan batin, kedamaian batin, rasanya belum full dalam hidupnya, sehingga dia memutuskan untuk mulai memilih belajar agama. Tetapi itu pun juga dia bingung pelajaran agama mana yang dia mau pilih, karena selama ini memang dia tidak beragama secara resmi. Mungkin ada agama atau tradisi dari orang tua yang dipegang, tetapi itu bukan baginya suatu agama yang resmi yang diimaninya. Maka dia memilih itu, dan dia mau menjadi katekumenat dalam gereja Katolik, katekumen ya, katekumenat ya. Jadi dia menjadi seorang yang mau belajar agama Katolik. Lama dia belajar, bukan karena dia tidak ada waktu, bukan pula karena dia malas, tetapi dia memang sengaja untuk belajar mendalami betul yang dia mau imani agama ini. Dan ketika tiba waktu untuk dibaptis, guru pembimbingnya mengatakan, "Bapak sudah bisa dibaptis. Kalau Bapak setuju, kita ajukan permohonan kepada pastor atau pastor paroki." Dia katakan, "Terima kasih, tetapi saya belum yakin akan pilihan saya ini. Sebelum saya menentukan untuk menjadi Katolik, saya mau pergi dulu. Saya mau melihat langsung bagaimana kehidupan gereja di pusat agama itu, yaitu di Roma, Vatikan. Mau melihat langsung bagaimana situasi sana dan coba sedikit melihat dan mencari informasi yang lebih jauh, lebih dalam." Maka berangkatlah ia bersama dengan keluarganya. Dan setelah sekian minggu berjalan dan juga belajar melihat situasi langsung di Roma, di Vatikan, akhirnya dia kembali
bukannya untuk langsung dibaptis, tetapi dia mengatakan kepada teman-temannya, aduh, saya tidak berani untuk menjadi Katolik karena melihat langsung gereja seperti ini. Temannya yang penuh dengan harapan itu menjadi sedikit kecewa. Bagaimana mungkin sudah pergi jauh, sudah pergi melihat Vatikan, masih juga belum yakin. Sedang kami ini tidak melihat Vatikan, kami juga yakin akan apa yang kami pegang, akan apa yang kami imani. Tetapi toh dia punya pilihan seperti itu. Tapi lama sesudah itu, akhirnya dia datang kepada guru pembimbing dan pastor mengatakan, "Pastor, saya memutuskan untuk mau menjadi Katolik." Teman-temannya bereaksi lagi mengatakan, "Bagaimana kamu ini? Sepertinya kamu mempermainkan apa yang kamu sudah mulai rintis, apa yang kamu akan pilih." Tetapi dia mengatakan, "Tidak, saya justru belajar dalam satu proses. Saya melihat bahwa gereja ini, gereja Katolik penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, bahkan ada juga ya konflik dan juga ada skandal dalam gereja. Bahkan ada krisis iman. Tetapi suatu gereja yang tetap bertahan, yang tetap survive, yang tetap hidup walau banyak pergumulan, walau banyak ya krisis iman, dan tetap hidup, itulah satu gereja, suatu agama yang benar. Karena bukan dia yang berkuasa, tetapi Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja. Nah, titik inilah yang kita mau renungkan, bahwa gereja senantiasa hidup karena Roh Kudus. Dan apa yang direnungkan oleh sang katekumenat ini, Bapak ini, itu betul. Gereja ini tetap survive, tetap hidup, walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak tantangan, kesulitan, bahkan krisis iman sekalipun, tidaklah membuat gereja itu hancur atau hilang. Dan siapakah gereja itu? Gereja itu bukan bangunan yang sementara kita tempati ini, atau bukan bangunan baru yang akan kita bangun. Bukan hanya itu juga ya, itu simbol di tengah-tengah dunia. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berkumpul dalam satu iman, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Inilah gereja. Gereja tetap tumbuh, berkembang, dan juga mengalami rahmat sukacita karena ada satu daya, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bekerja. Maka dalam hidup ini kita mesti mengandalkan satu daya, kekuatan, itu Roh Kudus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak kuat. Bahkan ketika kita mendukakan Roh Kudus, kita melawan Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah terampuni dosa-dosa kita. Bagaimanapun kita tidak akan pernah diampuni. Maka Roh Kudus ini kekuatan kita, rahmat yang luar biasa yang harus kita andalkan dalam hidup. Kita melihat peristiwa yang pertama dalam bacaan pertama, bagaimana ketika Roh Kudus turun pada hari raya Pentakosta. Begitu banyak orang berkumpul datang di Yerusalem berziarah karena sesudah Paskah ya. Jadi Pentakosta berarti hari yang ke-50. Jadi sesudah Paskah hari yang ke-50, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Mereka datang merayakan Pentakosta itu hari yang ke-50. Dan mereka semua datang bersyukur karena perayaan ini perayaan yang besar. Itu salah satu perayaan besar dalam tradisi Yahudi, itu perayaan kedua sesudah Paskah. Itu selama 7 minggu mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Sebenarnya ini adalah pesta panen ya, Pentakosta dalam tradisi Yahudi, bukan kita ya, tradisi Yahudi. Pesta panen ini datang bersyukur kepada Tuhan, dan pada saat itulah terjadi suatu peristiwa besar. Roh Kudus turun di tengah-tengah umatnya di Yerusalem, di tengah-tengah dunia. Dan apa yang terjadi? Murid-murid rasul-rasul Yesus yang tadinya takut, tidak berani keluar rumah, setelah mereka berkumpul selama 9 hari berdoa bersama Bunda Maria yang kita sebut novena, akhirnya hari yang ke-10, hari yang ke-50 sesudah Paskah, mereka mengalami daya yang luar biasa. Mereka yang tadinya takut, Petrus dan teman-temannya kini berani tampil di tengah-tengah orang banyak.
Mereka adalah nelayan, petani ikan. Mereka tidak terdidik, tetapi mereka berani mewartakan Yesus yang bangkit. Yang tadinya mereka itu menjadi malu karena Yesus ditangkap dan dihina, dipukuli, dibunuh. Mereka menjadi malu dan takut. Tetapi kini lewat daya Roh Kudus mereka berkobar-kobar, bersemangat mewartakan Kristus. Dan apa yang terjadi? Tanggapan luar biasa, mengatakan bagaimana mungkin orang ini bicara? Bukankah dia ini orang Galilea? Tetapi kenapa dia berbicara dan kita mengenali, kita mengerti apa yang dia katakan. Kita orang-orang Parsia, orang-orang Elam, orang-orang Arab, orang-orang Yunani, orang-orang Roma. Dan begitu banyak suku bangsa yang ada di sana mengerti kata-kata Petrus dan teman-temannya ketika mereka berkhotbah. Ini suatu bahasa yang luar biasa. Bahasa kasih yang menyapa setiap orang karena Roh Kudus datang membukakan hati mereka. Bukan mereka pintar bahasa, tidak. Mereka berbicara tetap dalam bahasa Galilea, ya. Tetapi Roh Kudus membukakan hati sehingga orang paham, orang mengerti. Maka memang daya Roh Kudus luar biasa ini. Jangan meremehkan Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja terus-menerus setiap hari. Kita lihat gereja, ya. 2000 tahun sesudah Yesus wafat, masih berdiri sampai hari ini gereja yang kita sebut gereja Katolik. Bisa kita bayangkan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak konflik, bahkan juga ada skandal di dalam, krisis iman, tetapi toh karena gereja ini adalah didirikan oleh Yesus sendiri, maka tetap bertahan. Maka kita mesti bersyukur, kita mesti bangga dalam gereja Katolik ini ada daya yang luar biasa yang tersebut daya Roh Kudus. Maka sebagai orang beriman kita tidak boleh tinggal diam. Sebab ketika kita menerima Roh Kudus lewat pencurahan Roh Kudus hari ini, lewat perayaan Pentakosta, lalu kita tidak buat apa-apa, maka daya itu akan pelan-pelan mati, akan pelan-pelan tidak berfungsi. Tetapi kalau kita pakai daya ini dengan segala macam kekuatan kita, dengan segala macam keberadaan kita, maka pelan-pelan dia akan bekerja dan juga menghasilkan buah-buah. Tidak langsung, tetapi akan mendatangkan buah-buah yang baik. Itulah iman kita. Semoga perayaan Pentakosta ini mulai memberikan titik terang bagi kita untuk menatap masa depan kita yang penuh dengan tantangan, kesulitan di masa pandemi ini. Banyak orang itu pesimis akan hidup. Sampai kapan ini pandemi akan berlangsung? Kita tidak tahu. Tetapi dalam iman, dalam Roh yang kudus ini, kita harus berani melangkah. Ya. Sebab Roh Kudus membimbing kita pada jalan kebenaran. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes 16 ayat 13. Jikalau Roh Kudus itu datang, kamu akan dibimbing pada suatu kebenaran, yaitu mengenal Allah, mengenal firman-Nya dan mengandalkan Dia dalam hidup. Semoga kita semakin berani mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh-Nya yang kudus, sehingga kita menghasilkan buah-buah kebaikan seperti dalam bacaan kedua, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, buah-buah Roh itu adalah kasih, sukacita, damai, kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan hati, kesetiaan, penguasaan diri. Kalau Roh Kudus ini ada, kita sanggup menguasai diri dan kita penuh dengan iman, penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati serta kesetiaan. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kita karena kita mau hidup dalam Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita berdiri, kita mau meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita memberanikan diri untuk mohon kepada Bapa agar berkenan membagi-bagikan kepada kita Roh-Nya yang senantiasa menuntun kita pada kebenaran dan memberikan kehidupan. Kita menjawab setiap seruan doa kita. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan.
Curahkanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas kaum muda dan tua, atas laki-laki dan perempuan, atas kaum miskin dan kaya, atas orang di timur dan di barat. Kami mohon ya Bapa. Curahkanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu pada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang masih mencari Engkau, pada orang-orang yang dicintai sahabat-sahabat, dan pada orang yang sebatang kara. Kami mohon ya Bapa. Curahkanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Curahkanlah api-Mu atas kata-kata yang kami ucapkan, atas keheningan kami, atas bahasa-bahasa yang kami pakai, dan atas lagu-lagu yang kami alunkan. Kami mohon ya Bapa. Curahkanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu pada orang-orang yang baru merencanakan hari depan, pada orang-orang yang bertahan dalam kebaikan, pada orang-orang yang membela dan melindungi hidup, dan pada orang-orang yang menciptakan keindahan. Kami mohon ya Bapa. Curahkanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas rumah-rumah yang telah kami bangun, atas kota-kota yang kami diami, atas seluruh bumi manusia, dan atas semua orang yang berkehendak baik. Kami mohon ya Bapa. Curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Saudara-saudariku, mari dalam hati kita sampaikan secara pribadi doa pribadi kita, dan kita bawa pula keluarga kita kepada Tuhan, kepada Roh-Nya yang kudus. Marilah kita mohon, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah segenap umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Mereka telah berjuang hidup di tengah-tengah dunia ini dan setia kepada-Mu dalam iman. Terimalah juga hamba-Mu, Oma Christine Maria Lisal, yang beberapa waktu yang lalu menghadap Dikau, dan segenap umat-Mu. Semoga mereka semua berserta dalam ketentraman dan damai-Mu. Dan terimalah semua doa-doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Marilah kita mohon. Curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas perayaan istimewa ini, Hari Raya Pentakosta. Semoga Roh Kudus membimbing, menyertai umat-Mu dan keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Pada hari Pentakosta, puji syukur 573. Pada hari Pentakosta, turunlah Roh Ilahi atas para murid Yesus yang
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda syukur, tanda sukacita umat-Mu pada hari raya istimewa ini, Pentakosta, hadirnya Roh Kudus ke tengah-tengah kami. Semoga kami senantiasa dibimbing oleh Roh-Mu yang kudus dan kami hidup menurut Roh-Mu yang kudus ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan sebagai anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta bala malaikat menyanyikan mada kemuliaan bagimu yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan kami ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus dengan para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami
Ampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Amin. Yesusku,
dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita bersama-sama berdoa puji syukur 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama, memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya.
Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami, yaitu anugerah surgawi sukacita abadi melalui sakramenmu yang maha kudus, sakramen Ekaristi dalam gerejamu ini. Kami mohon jagalah rahmat yang telah Engkau berikan ini, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk sejenak, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Paroki 23 Mei 2021. Yang pertama, persiapan penerimaan komuni pertama dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9.30 di SD Frater Teratai 2. Yang kedua, sehubungan dengan penerimaan komuni pertama, maka disampaikan hal berikut. Gladi pertama bagi calon komuni pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Mei 2021 jam 9.30 pagi di gedung paroki basement. Penerimaan sakramen tobat pada hari Selasa 1 Juni 2021 jam 10 pagi, lalu dilanjutkan untuk gladi kedua. Yang ketiga, penerimaan komuni pertama akan dilaksanakan pada pesta tubuh dan darah Kristus pada tanggal 6 Juni 2021 pada misa pagi jam 8. Sehubungan dengan penerimaan komuni pertama, maka dengan pertimbangan protokol kesehatan, misa jam 8 pagi tanggal 6 Juni 2021 dikhususkan untuk peserta komuni pertama bersama orang tua atau wali. Sabtu jam 6 dan Minggu jam 6.30 dan 18.30 malam. Misa untuk umat. Yang ketiga, persiapan penerimaan sakramen Krisma akan dilaksanakan pada hari Selasa jam 16.30 sore di Aula Paroki lantai 1. Diharapkan kehadiran peserta tepat waktu. Yang keempat, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah dengarkan pengumuman tadi. Saya hanya menggarisbawahi kembali supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Hari Minggu tanggal 6 Juni ya, jam 8 pagi itu tidak terbuka untuk umum, misalnya hanya khusus untuk para calon komuni pertama, karena mereka ada sekitar 53 orang bersama dengan orang tua mereka 2, berarti sekitar 150 orang ya, tambah petugas yang lainnya. Maka tentu saja kalau kita buka untuk umum bisa menjadi sangat penuh. Kita melawan protokol kesehatan dan juga kita melawan itu keselamatan diri kita sendiri. Maka harap diperhatikan kalau kita mau ikut perayaan Ekaristi hari Minggu, perayaan tubuh dan darah Kristus tanggal 6 itu, pilihlah pada hari Sabtu tanggal 5 jam 6 sore, dan pilihlah hari Minggu pada sore hari jam 4:30 dan juga jam 6:30. Nah itu ya, itu harus diperhatikan. Jadi ada kesempatan, ada 3 kali perayaan Ekaristi di mana kita bisa memilih dari 3 itu salah satunya. Dan juga sementara ini kita terus menerus membangun gereja kita ya. Dan sekarang ini lagi kita genjot untuk penyelesaian bagian dalam gereja kita ini, dan begitu banyak dananya yang kita butuhkan. Kiranya kita juga sambil memang berusaha bekerja dan berjuang untuk hidup kita, keluarga kita, tetapi tetap mengingat gereja kita yang sementara ini membangun. Kalau bukan kita yang membantu atau bekerja atau memberikan sumbangan, siapa lagi yang kita harap ya? Tentu saja ada sejumlah umat kita dari paroki lain, dari kota lain, bahkan juga dari tempat-tempat yang lain yang jauh, itu mau selalu bantu kita. Tetapi sampai kapan mereka mau bantu kita kalau bukan kita sendiri? Tolong diperhatikan, seberapapun yang kita berikan untuk gereja kita ini adalah ini rumah kita bersama ya, rumah kita bersama. Di sini kita bekerja dan di sini juga kita beribadah memuji Tuhan. Tentu saja kalau rumah ini jadi, kita juga penuh syukur, kita juga penuh kebahagiaan karena kita bekerja dan kita bangun untuk diri kita sendiri dan juga untuk kemuliaan Tuhan ya. Saya percaya berapapun yang Anda berikan, kalau ini untuk kebaikan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tentu akan menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi pekerjaan-pekerjaan kita. Kita mesti yakin bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan dan Tuhan juga pasti akan melimpahkan berkatnya. Baik, mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Puji syukur 571. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabda-Mu, sudi terangi hatinya, agar setia jadi teladan dalam semangat beriman. Singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman harapannya. Ya Roh Kudus, semangat yang baru, cairkan hati yang bebu, curahkanlah karunia peneguh, hidupkan
sembuhkan hati yang lesu, agar rela menolong sesama dan mewartakan karyamu. Ya Roh Kudus, satukan umat-Mu di dalam kasih dan karya